Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan studi dari kitab Wahyu mengenai surat kepada jemaat di Pergamus. Saudaraku, jadi Rasul Yohanes ini disuruh untuk menuliskan suratnya kepada malaikat jemaat di Pergamus. Malaikat ini siapa? Saudaraku, kita runut dari Wahyu pasal 1 ayat 16, dia adalah 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai pelaksana dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman, dari mega proyeknya Tuhan, amanat agung Tuhan di akhir zaman. Kemudian diterangkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 bahwa 7 bintang itu adalah malaikat sidang jemaat. Dan bahasa malaikat sidang jemaat ini ternyata adalah hamba Tuhan yang melayani karakter jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan sampai dengan Laodikia. Saudaraku, jadi kalau di ayat ini dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Pergamus, ini surat ini dituliskan kepada manusia, saudaraku, kepada manusia yang disebut sebagai malaikat sidang jemaat, hamba Tuhan pilihan. Surat ini bukan dituliskan untuk malaikat yang di langit itu, saudaraku, malaikat yang bersayap itu, bukan, saudaraku, tetapi ini kepada malaikat yang berwujud manusia, hamba Tuhan yang menjadi pelaksana amanat agung Tuhan di akhir zaman, yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. 7 orang hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Saudaraku, saya akan bacakan saja Wahyu pasal 2 ayat 12-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memegang pedang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaranya ada beberapa orang yang, saya ulangi, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Selanjutnya, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin, saudaraku. Jadi surat kepada jemaat di Pergamus ini, saudaraku, oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes ini, saudaraku, dituliskan dan ditujukan kepada malaikat sidang jemaat, bukan malaikat yang di langit yang bersayap itu, tetapi malaikat sidang jemaat, hamba Tuhan pilihan akhir zaman, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 disebut 7 bintang. Diterangkan dalam ayat 20 bahwa mereka itu malaikat sidang jemaat, dan kiprahnya mereka menggembalakan Efesus, Smyrna, Pergamus. Nanti di kitab Wahyu selanjutnya mereka menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, khusus teguran kepada jemaat Pergamus ini, saudaraku, ini mengenai 2 hal yang Tuhan merasa keberatan
di mana jemaat Pergamus harus memperbaiki dua hal ini. Satu, saudaraku, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kemudian yang kedua, demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudaraku, mengenai pengikut Nikolaus, kemarin di dalam pembahasan teguran kepada jemaat Efesus sudah saya sampaikan. Sekarang ini mengenai ajaran Bileam yang saya akan sampaikan saat ini. Saudaraku, jadi di Pergamus ini, saudaraku, ternyata disusupi berbagai pengajaran yang tidak beres, saudaraku. Di antaranya pengajaran Bileam dan pengajaran pengikut Nikolaus yang dibenci Tuhan. Ajaran Bileam, saudaraku, ini terjadi ketika, saudaraku, sejarahnya ketika bangsa Israel hampir sampai ke tanah perjanjian. Saudaraku, kisah utama mengenai Balak terjadi ketika bangsa Israel berkemah di dataran Moab, saudaraku. Ini di daerah seberang sebelah timur dari sungai Yordan, dekat Jericho. Di akhir 40 tahun perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sebelum Musa meninggal. Jadi ini hampir Israel sampai kepada tanah perjanjian. Ini ada, saudaraku, satu bangsa yang takut kepada hadirnya bangsa Israel yang berkemah di dataran Moab, bangsa Moab. Balak bin Sipor, ini raja Moab, saudaraku. Ini yang membujuk Bileam untuk melakukan satu pelayanan yang sesat, saudaraku. Satu pelayanan yang tidak benar, saudaraku. Maaf saya koreksi. Satu pelayanan yang tidak benar yang dilakukan oleh Bileam ini. Di mana Bileam ini, saudaraku, dengan dia pada saat itu kapasitasnya sebagai seorang yang sangat diurapi. Akan tetapi, saudaraku, dia akan diupah oleh Balak bin Sipor untuk mengutuki Israel. Karena Balak bin Sipor merasa takut, merasa gentar terhadap hadirnya bangsa Israel yang berkemah di dataran Moab. Saudaraku, Balak bin Sipor merasa takut. Oleh karena itu, dia berikhtiar supaya bangsa Israel ini hancur. Dia memakai seorang yang diurapi, begitu, saudaraku. Namanya Bileam, saudaraku. Jadi Bileam itu, kalau sekarang gitu, hamba Tuhan yang cukup senior, saudaraku. Dimana kalau dia memberkati, diberkatilah seseorang. Kalau dia mengutuk, dikutuklah seseorang. Terkutuklah seseorang, saudaraku. Bileam ini, saudaraku, ini akan diupah oleh Balak bin Sipor untuk mengutuki bangsa Israel, saudaraku. Jadi ajaran Bileam ini adalah ajaran yang bersumber, saudaraku, yang digerakkan karena upahan. Jadi Bileam ini melayani karena akan diupah oleh Balak bin Sipor, saudaraku. Balak bin Sipor ini mengajak Bileam kebaktian, saudaraku, berbakti sampai beberapa kali, sampai 3 kali, saudaraku, untuk mengutuki Israel. Tetapi Balak bin Sipor ini tidak berhasil karena Bileam mulutnya selalu dibelokkan oleh Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang benar. Ini masih lumayan Bileam ini, saudaraku. Jadi meskipun diupah, mulutnya tetap mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sekarang banyak lagi tidak, saudara. Kalau ada pesanan dari yang mengundang berkhotbah, saudaraku, maka seperti itulah yang dikhotbahkannya. Tetapi Bileam ini, saudaraku, dia tetap tidak mau. Tapi itu pun tidak baik di hadirat Tuhan, saudaraku. Jadi Bileam ini seorang nabi yang diurapi, termasuk golongan nabi-nabi yang diurapi, karena tertulis dalam kitab suci, barang siapa dikutuki Bileam itu akan terkutuk, barang siapa diberkati juga akan diberkati.
Maka saudaraku, Balak bin Sipor ini berusaha dengan berbagai macam tipu dayanya untuk membawa Bileam ini supaya mau mengutuki bangsa Israel, sampai diajak kebaktian 4 kali loh saudaraku. Maaf 3 kali saudaraku. Jadi saudaraku, ini beberapa kali Bileam ini diajak oleh Balak bin Sipor berbakti, KKR begitu saudaraku. Tapi tujuannya untuk menubuatkan sesuatu yang salah. Bileam mau diupah dengan upah yang besar oleh Balak bin Sipor untuk KKR, untuk bernubuat, menubuatkan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Saudaraku, ini pada kesempatan yang pertama ini Bileam diajak ke Kiryat Husot, saudaraku, di satu tempat untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi di sana pun mulut Bileam tidak bisa mengutuki bangsa Israel. Kemudian kesempatan yang kedua ini Bileam ini diajak ke padang pengintaian di puncak Gunung Pisga, saudaraku. Di sana pun mulut Bileam tetap tidak bisa mengutuki bangsa Israel, saudaraku. Kemudian yang ketiga kalinya Bileam ini dibawa ke puncak Gunung Peor, saudaraku, yang menghadap ke padang belantara, saudaraku. Di sana untuk melihat-lihat perkemahan bangsa Israel, saudaraku. Di sana untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi, saudaraku, pada saat itu pun mulutnya Bileam tetap tidak bisa mengutuk bangsa Israel, saudaraku. Dan ini kebaktian besar loh, saudaraku. Setiap kali Bileam diajak untuk berbakti mengutuki bangsa Israel, itu persembahannya banyak sekali. Di sini dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 22, nanti saudara baca sendiri. Setiap kali berbakti yang dipersembahkan itu 7 ekor lembu yang terbaik dan 7 ekor domba yang terbaik, saudaraku. Harganya kira-kira berapa, saudaraku? Lembu itu kira-kira 25 jutaan lah. Kalau domba yang bagus itu 5 juta, saudaraku. Jadi sekali berbakti, sekali beribadah, saudaraku, ini Bileam ini mensyaratkan sekitar 200 juta kalau sekarang begitu, kurang lebih begitu, saudaraku. Jadi Bileam ini seorang nabi bayaran, saudaraku, yang kalau untuk mendatangkan dia, saudaraku, ini perlu persembahan yang besar, perlu kebaktian yang besar, saudaraku. Setiap kali berbakti, diajak berbakti untuk mengutuki Israel ini, biaya yang dikeluarkannya banyak, saudaraku. 7 ekor lembu dan 7 ekor domba yang bagus-bagus. Nilainya kalau dirupiahkan sekarang ya kurang lebih 200 atau 250 juta. Jadi ini pendeta yang bayarannya 250 juta sekali KKR, saudaraku. Tetapi disuruh untuk menubuatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Dipaksa oleh penguasa yang namanya Balak bin Sipor ini, penguasa Moab, saudaraku, untuk menubuatkan sesuatu yang tidak benar. Nah, inilah yang disebut ajaran Bileam, yaitu ajaran di mana pendeta itu dipaksa untuk menyampaikan sesuatu yang tidak maunya Tuhan dan diiming-imingi dengan bayaran yang mahal, saudaraku. Misalnya sekarang begitu, saudaraku, diajak KKR, ayo KKR besar di Argentina atau di mana, di Malaysia, tak bayar besar deh, sekian M, saudaraku, hamba Tuhan bukan begitu, yang kalibernya internasional nanti, tapi nubuatkan ya, tolong nubuatannya itu supaya virus corona berhenti, saudaraku. Lah wong nubuatan kok disuruh, saudaraku, ya enggak bisa, saudaraku. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi, saudaraku. Jadi ini ajaran Bileam ini, saudaraku, adalah ajaran yang merupakan pesanan, saudaraku. Jadi kalau pendeta ngomong itu karena pesanan dari orang yang mengundangnya. Seperti Balak bin Sipor tadi, saudaraku. Pesanannya apa itu disampaikan. Kalau Bileam di sini masih agak lumayan, dia tetap nggak mau, saudaraku. Tapi pendeta-pendeta sekarang ini banyak yang mau kayak gitu, saudaraku. Ngomong sesuai dengan pesanan dari siapa yang mengundang itu mau, saudaraku. Padahal ini menurut
teguran Tuhan kepada jemaat di Pergamus ini sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan keberatan dengan hal seperti itu. Biar hamba Tuhan itu menyuarakan apa yang disuarakan oleh Tuhan. Jangan karena pesanan, meskipun upahmu besar, meskipun bayaranmu 250 juta sekali undang, seperti Bileam itu, saudaraku. Tetapi kalau itu bertentangan dengan maunya Tuhan, itu jangan. Saudaraku, Tuhan keberatan di dalam ayat, di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini dikatakan Tuhan berkeberatan kalau ada ajaran Bileam yang menyelinap seperti ini. Saudaraku, jadi ini ajaran Bileam adalah ajaran di mana seorang pendeta pelayan Tuhan kalau berkhotbah dia menuruti selera dari pengundang. Saudaraku, ini banyak tidak, saudaraku. Jadi pendeta hamba Tuhan kalau melayani itu sesuai dengan pesanan pengundang. Bayarannya besar, saudaraku, tapi disuruh bernubuat untuk sesuai dengan keinginan pengundang, seperti Balak bin Sipor supaya mengutuki Israel. Padahal itu tidak boleh, saudaraku. Seperti sekarang misalkan ada orang mengundang, saudaraku, memaksa, dia punya kuasa, ayo dong kita bikin KKR besar menghentikan corona. Tuhan belum mau begitu, saudaraku. Ya tidak terjadi, saudaraku. Itu Tuhan berkeberatan. Ini ajaran yang nggak benar, saudaraku. Jadi, saudaraku, jangan suruh-suruh deh untuk hamba Tuhan itu supaya misalkan hamba Tuhan itu disertai Tuhan secara luar biasa dahsyat. Saudara juga jangan suruh-suruh, ayo kalau kamu memang disertai Tuhan, stop, ayo virus corona ini, ayo dong sana ke Wuhan sana. Saudara, jangan suruh-suruh gitu, wong. Memang Tuhan nggak suruh. Kalau Tuhan suruh, pasti, saudaraku, tidak begitu alurnya. Pasti Sin Jiping yang mengundang Musa, saudaraku, untuk datang supaya mendoakan hentikan corona ini, karena berasalnya dari sana, saudaraku, dari Hubei, Cina sana, saudaraku. Jadi, saudaraku, jangan suruh-suruh dong hamba Tuhan tuh. Misalkan dia punya karunia besar, karunia nubuat besar, karunia mujizat besar untuk misalkan untuk seperti itu tadi, KKR dong di sana, di Istora Senayan, di Gelora Bung Karno atau di Surabaya, KKR dong yang besar, sembuhkan itu orang-orang yang sakit corona. Sana datang ke Wuhan sana, saudaraku, sembuhkan itu. Saudaraku, Tuhan nggak ngomong sama hamba Tuhan untuk begitu, saudaraku. Jadi ya buat apa begitu, saudaraku, nggak ada gunanya. Kecuali kalau memang Tuhan berbicara, itu, saudaraku, akan terjadi, saudaraku. Jadi, saudaraku, sekali lagi, hamba Tuhan itu kalau berbicara, menyampaikan firman Tuhan, jangan didikte oleh pengundang, jangan didikte oleh duit, jangan didikte oleh orang yang menyuruh saudara berkhotbah. Ini berbahaya sekali. Ini ajaran Bileam yang menyusup di akhir zaman. Kemudian keberatan Tuhan yang kedua terhadap jemaat Pergamus ini adalah ada beberapa orang yang mengikuti pengajaran Nikolaus. Pengajaran Nikolaus kemarin sudah saya sampaikan, yaitu sinkretisme antara firman Tuhan dengan pemberhalaan-pemberhalaan dunia, sampai timbulnya patung-patung berhala yang sangat diberhalakan. Ini, saudaraku, pengajaran Nikolaus. Ini juga membuat Tuhan berkeberatan kepada jemaat Pergamus. Jadi, saudaraku, jemaat Pergamus ini ditegur oleh Tuhan. Kalau di dalam pola bait sucinya, ini yang ditegur oleh Tuhan pada jemaat Pergamus ini meja roti sajian. Artinya tempat roti sajian. Roti sajian itu menunjuk kepada pengajaran yang kita terima, saudaraku. Jadi pengajaran yang diterima, pengajaran yang ada di jemaat Pergamus itu amburadul morat marit, saudaraku. Yang satu karena pendeta upahan, karena hamba Tuhan upahan seperti Bileam. Kemudian yang satu masih terpengaruh oleh sinkretisme terhadap pemberhalaan, saudaraku. Jadi Pergamus ini payah, ajarannya campur baur, saudaraku, sehingga, saudaraku, menimbulkan pertumbuhan jemaat di sana tidak baik, saudaraku. Dan kalau di dalam badan kita, meja roti sajian ini terkenanya kepada lambung dan saluran pencernaan.
Jadi saudaraku, jemaat Pergamus ini jatuh atau rusaknya itu pada saluran pencernaan, pada meja roti sajian. Jadi kalau ada di antara saudara yang saat ini mengalami sakit pada bagian pencernaan, lambung saudara, atau mungkin usus kecil, usus 12 jari, usus besar saudara, ada kanker, ada tumor di sana saudaraku, ada mah kronis di lambung saudara, saudara perbaiki, murnikan hidup saudara dengan mendengarkan firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang benar, seperti roti sajian yang disajikan di bait suci Allah. Jangan lagi terkontaminasi oleh ajaran Bileam, di mana seorang pendeta atau pelayan Tuhan berkhotbah itu sesuai dengan pesanan siapa yang mengundang. Ini tidak baik, saudaraku, membuat Tuhan keberatan. Di akhir zaman dikatakan begitu, saudaraku. Jadi kalau mengundang hamba Tuhan, biar dia berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan ilhamkan pada dia, saudaraku. Jangan membatasi, ayo nanti kamu saya undang dengan biaya yang besar, kamu bisa bayar dengan biaya 250 juta, tapi nanti sampaikan ya nubuatan ini, saudaraku, ini membuat Tuhan berkeberatan. Dan itu, saudaraku, merusak meja roti sajian dari jemaat akhir zaman. Pengajarannya menjadi kacau, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini saya menyampaikan kepada saudara, Pergamus ini juga ibarat dara yang cantik, yang siap menikah, saudaraku, akan tetapi, saudaraku, dia masih memiliki satu sakit penyakit yang parah di daerah pencernaannya. Dia masih mengalami sakit parah di dalam lambungnya, di dalam pencernaannya, di dalam usus halusnya, di dalam usus besarnya ada kanker, saudaraku. Ini tipe jemaat Pergamus yang biasa sinkretisme, saudaraku, sudah percaya Tuhan Yesus tapi masih bersinkretisme dengan ajaran-ajaran filsafat nenek moyang, seperti pemberhalaan dunia, saudaraku, itu masih terjadi. Kemudian di Pergamus juga masih terjadi pendeta-pendeta upahan yang kalau ngomong itu tidak menurut apa yang diilhamkan Roh Kudus, tapi menurut pesanan dari pengundang. Ini Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Oleh karena itu, ini saya sampaikan kepada saudara, dan ini menjadi tugasnya nanti 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, nanti untuk menyucikan, menguduskan jemaat yang tipenya seperti jemaat Pergamus ini, yang rusak meja roti sajiannya, yang rusak pencernaannya. Saudaraku, nanti akan disembuhkan oleh Tuhan. Nanti akan disembuhkan dengan kehadiran 7 tokoh tadi, orang-orang yang mengalami sakit di bagian pencernaan. Jadi saudaraku, 7 tokoh itu juga seperti dokter spesialis begitu ibaratnya, saudaraku. Yang Efesus ini spesialis paru, yang Smyrna ini spesialis penyakit dalam, spesialis pelita emas, saudaraku. Kemudian yang Pergamus ini spesialis meja roti sajian, spesialis lambung, saudaraku. Jadi 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini akan membangun tubuh jemaat nanti menjadi sempurna, sampai nanti pada saat Tuhan datang, tubuh jemaat sudah terbangun sempurna menjadi bait suci Allah dan siap diangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi demikian firman Tuhan. Inilah teguran kepada karakter jemaat Pergamus, saudaraku, karakter jemaat akhir zaman. Jemaat Pergamus ini merupakan satu lambang karakter dari salah satu jemaat akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.